Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan praktikum parasitologi tentang bentukan pengganggu, di mana tujuannya adalah untuk dapat mengetahui bentukan pengganggu pada pemeriksaan pada parasitologi. Di mana di sini yang pertama adalah persiapan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat yang perlu kita siapkan yang pertama ini adalah OSE, selanjutnya ada pipet pastor, objek gelas, dan cover gelas. Bahan yang digunakan ada eosin, ada lugol, serta NaCl. Jadi silahkan nanti diambil salah satu, apakah itu lugol, eosin, ataupun NaCl. Baik, kita masuk pada cara kerja. Dimana cara kerja yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita menyalakan labu spiritus atau bunsen yang biasa kita sebut. Pada dasarnya ini adalah labu spiritus. Nah, ini adalah yang saya lakukan untuk memastikan apakah apinya sudah menyala apakah tidak, karena api menyala tidak terlihat begitu jelas karena apinya agak berwarna biru. Di situ bisa dilihat bahwa objek gelas terdapat embun ketika di atas bunsen atau labu spiritus. Kemudian jangan lupa, nah ini apa yang kita lakukan adalah untuk bertujuan membebaskan lemak dari objek gelas, sehingga lemak yang menempel pada objek gelas itu bisa hilang. Karena ketika nanti ada lemak di dalam objek gelas akan mengganggu pada saat proses pemeriksaan. Nah, jangan lupa di sini bisa Anda gunakan tisu terlebih dahulu atau secara langsung. Jadi harapannya dengan Anda perlakuan seperti ini, dengan perlakuan objek gelas dilewatkan di atas bunsen, itu adalah diharapkan objek gelasnya bebas dari lemak, sehingga pada saat proses pemeriksaan Anda nanti bisa dengan baik. Selanjutnya, ketika objek gelas sudah dalam keadaan bersih, kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu memberikan yang namanya sampel pada objek gelas. Jadi ini adalah peletakan sampel. Jadi tepung yang diletakkan pada objek gelas. Jadi tepungnya diletakkan pada objek gelas secukupnya. Jadi secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dimana ini nanti untuk mempermudah bagaimana proses pemeriksaan. Selanjutnya, setelah tepung diletakkan pada objek gelas, di sini yang pertama objek gelas yang pertama ditambahkan dengan eosin. Jadi kita percobaan 3 reagen yang ada di depan tadi, kita menggunakan eosin yang pertama. Jadi ini adalah zat yang sering atau paling sering digunakan pada saat proses pembuatan preparat eosin. Kemudian yang kedua di sini adalah lugol, di mana lugol ini kandungannya itu adalah iodin atau yodium. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah PZ atau NaCl 0,9 atau 0,85%. Nah, selain dari eosin tadi, PZ ini juga cukup sering digunakan. Nah, lugol apakah juga digunakan? Beberapa kali sering digunakan adalah ditujukan untuk memeriksa sesuatu yang bias pada saat proses Anda melakukan pemeriksaan. Bias itu seperti apa? Yang namanya bias itu adalah kondisi di mana kita susah untuk menentukan apakah ini kondisi benar ataukah salah. Ada kemungkinan seharusnya benar, tetapi ada juga kemungkinan salah. Nah, ketika sudah diberikan reagen pada masing-masing objek, baru ditutup dengan cover gelas.
Jadi masing-masing baik itu eosin, lugol maupun pz. Nah, di sini 3 sampel diperlakukan sama, baik tepung terigu, kemudian tepung beras maupun tepung kanji. Ini adalah sampel yang akan kita gunakan pada pemeriksaan ini. Selanjutnya kita melakukan pengamatan, di mana pengamatan di sini kita menggunakan mikroskop pembesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Di mana pembesaran-pembesaran ini yang kita gunakan pada pemeriksaan parasitologi. Pada pemeriksaan parasitologi kita tidak perlu menggunakan pembesaran yang lebih tinggi, melainkan dengan pembesaran 40 kali aja pasti akan kita sudah cukup untuk menentukan apakah memang itu sampel yang kita cari ataukah bukan. Pengamatan pada mikroskop. Jadi pada mikroskop di sini nanti kita amati yang pertama itu adalah tepung terigu, dimana di sini berdasarkan pengamatan pada tepung terigu ini adalah pada eosin 4 kali, 10 kali, dan ini adalah 40 kali. Selanjutnya pada lugol 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Selanjutnya ini adalah pz 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Pengamatan pada tepung terigu ditujukan untuk melihat bagaimana sih yang namanya bentukan pengganggu, terutama pada saat kita mengamati telur cacing, karena bisa Anda lihat sendiri bahwa bentukan-bentukan pada tepung terigu itu akan sedikit menggambarkan bahwa itu seperti telur, padahal kenyataannya itu adalah bukan telur cacing, melainkan hanya sebatas tepung. Selanjutnya kita masuk pada tepung beras, dimana di sini ini adalah 4 kali dengan menggunakan eosin, kemudian 10 kali dan 40 kali. Nah, ini sama juga 40 kali untuk eosin tepung beras. Kemudian ini dengan menggunakan lugol 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Selanjutnya dengan menggunakan pz 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Hasil pengamatan pada tepung beras bisa dilihat bahwa di bagian tepung beras yang tidak bisa hancur dengan seperti tepung yang benar-benar lembut, dia akan terlihat seperti telur. Sedangkan ketika kondisi tepung beras ini yang memang kondisinya benar-benar lembut, dia akan terlihat seperti sel di dalam pembesaran 40 kali. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari pengganggu pada saat kita pemeriksaan parasitologi. Selanjutnya, sampel yang terakhir di sini adalah nanti ada tepung kanji. Ini adalah dengan menggunakan eosin 4 kali, pembesaran 4 kali, pembesaran 10 kali, dan pembesaran 40 kali. Nah, selanjutnya dengan menggunakan lugol 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Sedangkan pada pz 4 kali, 10 kali, dan yang terakhir di sini adalah 40 kali. Pada pengamatan tepung kanji ini bisa kita lihat bahwa memang di sini bisa dikatakan bentukan pengganggu yang cukup variatif. Ada kalanya bentukan telur, kemudian ada kalanya bentukan seperti jamur, yang dimana di dalamnya itu ada titik atau intinya. Di situ biasanya akan terlihat ada kalanya bentukan ini itu akan mengganggu
pada saat proses pemeriksaan parasitologi. Berdasarkan hasil pengamatan-pengamatan yang sudah kita lakukan, bisa kita lihat bahwa yang namanya kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan 3 zat yang tadi, bahwa ada eosin, kemudian ada lugol, ada pizet. Mungkin bisa kita gambarkan bahwa kita akan sangat mudah melihat di situ ada eosin atau dengan menggunakan pizet bahwa itu adalah suatu bentukan. Sedangkan untuk menentukan pastinya sebenarnya kita bisa menggunakan lugol, karena jika suatu tepung itu kita berikan lugol pasti akan terlihat jauh lebih gelap, karena iodium atau iodium yang ada pada lugol itu bisa terserap dengan baik oleh tepung. Sedangkan jika memang itu pada bahan sampel, yang namanya lugol tersebut tidak akan terserap. Jadi kalaupun memang itu telur, yang akan tetap kelihatan telur. Itu adalah kesimpulan pada pemeriksaan hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.